Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian Kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang kemudian disyarah oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada kaidah ke-55, yaitu yuktabu lil abdi amaluhu alladzi basyarahu wa yukmalu lahu ma syara'a fihi wa ajaza an takmilihi wa yuktabu lahu ma nasya'an amalihi. Kaidah ini sebenarnya terdiri atas 3 kaidah, ya. 3 prinsip. Yang pertama adalah bahwa amalan seorang hamba yang dia kerjakan langsung, yang dia memang kerjakan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dikerjakan kemudian diselesaikan, ya, kemudian rampung amalan tersebut, selesai, maka itu dicatat pahalanya. Dan juga amalan yang dia mulai tetapi dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka ini disempurnakan amalannya, disempurnakan pahalanya. Amalan yang tidak sempurna, dia sudah mulai amalan tersebut tetapi dia tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka disempurnakanlah pahalanya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, prinsip yang ketiga, kaidah yang ketiga, akan juga dicatat pahala bagi konsekuensi-konsekuensi dari amalannya. Ya. Jadi buah dari amalannya. Konsekuensi yang dimaksud adalah konsekuensi positif, ya. Buah dari amalannya tersebut akan dicatat pahalanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini kita lihat langsung memberikan penjelasan, ya. Baru judulnya tapi langsung diberikan penjelasan. Salah satu umur, ada 3 hal di sini. Al-awwal yuktabu lil abdi amaluhu alladzi basyarahu. Yang pertama adalah akan dicatat pahala bagi seorang hamba yang melakukan amalan yang memang dia kerjakan dan dia selesaikan. Wa hadza wadih, ini jelas. Ya, ini jelas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka bagi dia 10 pahala, 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali, ya, hanya yang satu kali lipat dosa atas amalan keburukan tersebut. Jadi di sini ketika amalan keburukan yang disebutkan, maka redaksi di ayat adalah fala yujza illa mithlaha. Ini menunjukkan pembatasan ini. Yakni tidak kemudian Allah berikan dosa melebihi dari amalan keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi ketika amalan kebaikan yang disebut falahu asyur amsalihha, maka baginya 10 kali lipat. Ini hukum asalnya. Bisa lebih, na'am, bisa lebih. Bisa kurang, iya, na'am, bisa kurang. Bukankah kalau kita yakni mengetahui hadis yang tentang orang yang salat. Orang yang salat bisa jadi dia cuma dapat setengahnya, bisa jadi cuma dapat 1/4 dan seterusnya gitu, ya, tergantung bagaimana seberapa bagus dia melaksanakan amalan salatnya tersebut. Dan juga bisa ini beratus-ratus kali lipat dan sampai tidak ada batasannya, ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai ini hukum asalnya. Kenapa? Karena di sini inilah angka ini yang disebutkan. Tetapi tidak disebutkan dalam konteks pembatasan seperti ini. Yani redaksi ayatnya tidak kemudian manja abil hasanati fala yujza illa yani asyra amsalihha, tidak demikian. Tapi falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bisayyi'ati, maka baru kemudian menggunakan lafaz yang membatasi. Fala yujza illa mithla. Tidaklah dia dibalas kecuali dengan dosa yang semisalnya. Yakni 1 kali lipat saja. Wa tsani yukmalu lahu ma syara'a fihi wa lam yukmilha.
Kaidah yang kedua adalah akan disempurnakan pahala bagi seseorang yang melakukan suatu amalan tetapi kemudian dia tidak bisa menyempurnakannya karena suatu uzur. Wa yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah perjalanan, maka pahalanya itu ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalits, kaidah yang ketiga, yuktabu lahu ma nasya'an amalihi. Akan dicatat baginya juga pahala bagi ya setiap buah yang itu berasal dari amalannya. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seorang itu meninggal dunia maka amalannya terhenti kecuali dari 3. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, atau ilmu yang kemudian dimanfaatkan, atau anak soleh, anaknya yang soleh yang mendoakan kepadanya, yang mendoakannya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya tersebut. Wa yuktabu lahu ma tarakahu li uzrin wa kana ya'malu. Ini sebenarnya tambahan dari Syekh Utsaimin, ini yang keempat. Yuktabu lahu ma tarakahu li uzrin wa kana ya'malu. Dituliskan juga baginya sesuatu yang dia tidak bisa sesuatu yang dia tidak bisa kerjakan sama sekali karena adanya suatu uzur, sementara biasanya dia selalu mengerjakan hal tersebut. Sebuah amalan kebaikan yang sudah menjadi kebiasaannya ketika sehat, misalkan, kemudian ketika sakit dia tidak bisa mengerjakan amalan tersebut, maka ketika dia sakit tidak bisa mengerjakan amalan tersebut, tetap dituliskan baginya pahalanya. Wa huwal mawdi'ur rabi'. Ini adalah kaidah yang keempat. Mithla idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Seperti orang ketika sakit atau ketika safar, kemudian dituliskan baginya setiap amalan yang dia kerjakan ketika dia mukim atau ketika dia masih sehat. Fahadhi arba'atu umurin kulluha tuktabu lil insan. Maka ini adalah 4 hal yang semuanya itu dituliskan pahalanya bagi seseorang. Amma mujarradun niyah, adapun sekedar niat, fa innaha tuktabu lil insani idza tamanna al amala as-salih wa lam yaqdir alaih. Yuktabu lahu ajrun niyah. Adapun sekedar niat, maka tetap ditulis juga pahalanya. Ya, tetap ditulis pahalanya bagi seseorang yang menginginkan, bertekad untuk melakukan amalan soleh tersebut dan dia tidak mampu. Ya, dan dia tidak mampu, maka dituliskan baginya pahala niat. Wa min dzalika ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qasama an-nasa ila aqsam. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau membagi manusia menjadi beberapa jenis. Minhum man atahu Allahu mala. Di antara mereka di antara manusia ada yang Allah berikan harta, fayunfikuhu fi ta'atillah. Kemudian orang tersebut menafkahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-akhar alladzi lam yu'tal mal. Maka orang lain yang tidak diberikan harta oleh Allah, dia berkata, "Lau anna li mithla ma li fulanin la'amiltu fihi mithla ma 'amila fulan." Seandainya aku memiliki harta seperti hartanya fulan, maka sungguh aku akan beramal seperti amalannya fulan, yakni bersedekah, ya, donasi dan seterusnya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahuwa biniyatihi fahuma bil ajri sawa." Ya, maka orang yang kedua tadi dia biniyatihi, yakni dia diberikan pahala sesuai dengan niatnya, fahuma bil ajri sawa. Maka keduanya dalam masalah pahala itu sama. Sawaun bin niyah la bil amal, yakni sama dalam masalah niat tapi tidak sama dalam masalah amalan. Li'annahu lam ya'mal, karena orang yang kedua tersebut tidak beramal. Siapa yang sedekah? Siapa yang keluarkan zakat, kemudian sedekah, kemudian donasi, kemudian membantu dakwah dan seterusnya dengan hartanya, siapa? Orang pertama yang memang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua, maka dia tidak diberikan harta, kan tapi dia cuma berniat, dia juga mendapatkan pahala atas niatnya tersebut, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak dari sisi amalan dia tidak beramal.
li'annahu lam ya'mal, karena dia tidak beramal. Jadi masing-masing orang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan ketaatannya masing-masing. Ada yang Allah mudahkan dengan harta sehingga dia bisa beramal dengan hartanya tersebut, sedekah, donasi, bahkan zakat, ya. Tentunya orang yang hartanya tidak melebihi nisab tidak bisa melakukan amalan ibadah zakat. Yakni tidak hanya tidak bisa, akan tapi juga tidak wajib gitu ya, bahkan tidak wajib. Tapi orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Tetapi bisa jadi dia tidak bisa mengerjakan amalan yang lain, yaitu apa? Seperti misalkan amalan yang terkait dengan ilmu. Dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa berdakwah, dia bisa menyokong dakwah, tapi dia tidak bisa menjadi pengajar, pemateri, ustadz, ulama, begitu ya. Ada orang lain dimudahkan oleh Allah untuk masalah ilmu. Dia bisa memahami dengan cepat, dia bisa mengajar dengan baik, dia bisa mengedukasi umat, dia bisa berdakwah dan seterusnya. Akan tetapi Allah tidak berikan dia harta, sehingga dia tidak bisa bersedekah, dia tidak bisa bahkan bisa jadi dia tidak bisa berzakat karena hartanya tidak melebihi nisab misalkan. Tetapi dia bisa melakukan amalan ketaatan dari sisi ilmu. Orang lain lagi dia tidak bisa misalkan bersedekah dengan hartanya, dia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga misalkan tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa ngajar, dia tidak bisa berdakwah, tapi dia memiliki fisik yang kuat sehingga dia bisa misalkan berjihad syar'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang memiliki kemampuannya masing-masing. Ada orang yang diberikan ilmu akan tapi misalkan ilmu dunia, tapi dengan ilmu dunianya dia bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti dokter, seperti engineer, seperti politisi, tapi politisi yang soleh, politisi yang bertakwa, politisi yang memperjuangkan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini politisi, tidak sebarang politik itu harus dimasuki di sebuah negeri ya. Seperti perkataan yang terkenal dari Syekh Al-Albani rahimahullah, tarkus siyasah minas siyasah tarkus siyasah. Di antara politik di zaman ini adalah meninggalkan politik. Minas siyasah tarkus siyasah. Tergantung masing-masing kondisi, tergantung masing-masing negara, tergantung masing-masing tempat dan seterusnya. Ini pembicaraan yang banyak sekali perincian, bukan termasuk perkara yang ringan dan bukan termasuk perkara yang hukumnya itu dimutlakkan untuk seluruh perkara begini, begitu ya, tidak demikian. Kalau kita bicara misalkan politik dalam zamannya Umar bin Abdul Aziz, maka berbeda dengan ketika kita berbicara politik di zaman Al-Hajjaj. Politik di zaman dinasti Umayyah berbeda dengan ketika kita bicara politik dalam dinasti Ottoman misalkan Utsmaniyah. Taib. Maka di sini kita katakan walaysa min adatihi ayyamalah falau kana min adatihi ayyamalah lakutiba lahu ma tarakahu min uhli uzrin. Jadi ketika seseorang itu dia tidak memiliki harta misalkan dalam contoh ini begitu ya, tapi dia memiliki niat, kalau seandainya saya diberikan harta seperti itu maka sungguh saya akan melakukan amalan sedekah, donasi dan seterusnya. Maka yang seperti ini diberikan pahala atas niatnya tapi tidak diberikan pahala atas amalnya. Tapi dengan catatan bukan merupakan kebiasaan dia untuk beramal. Misalkan ketika seseorang awalnya kaya, dia terbiasa sedekah, dia terbiasa membantu dakwah, kemudian qadarullah hartanya tiba-tiba habis. Hartanya tiba-tiba habis. Maka ketika dia sudah tidak bisa mengerjakan sedekah tersebut, ketika dia sudah tidak bisa melakukan amalan-amalan yang terkait dengan harta tersebut, insya Allah akan tetap dituliskan pahala baginya. Kenapa? Karena itu sudah merupakan kebiasaannya. Dia tidak bisa melakukannya lagi karena ada uzur, yaitu hartanya habis begitu ya. Hartanya tiba-tiba tidak ada begitu misalkan. Falau kana min adatihi ayyamala lakutiba lahu ma tarakahu min uzrin. Nah, kalau itu sudah merupakan kebiasaan dia untuk melakukan sedekah dan amalan-amalan yang terkait dengan harta yang lain gitu ya, sedekah, wakaf dan seterusnya,
Maka kalau itu sudah merupakan kebiasaannya, dia akan dicatat dengan amalan yang sudah merupakan kebiasaannya tersebut. Akan tapi kita lihat di sini, ini contohnya adalah orang yang dia tidak melakukan, dia tidak punya kebiasaan. Dia tidak punya kebiasaan itu, tapi dia melihat orang lain yang diberikan harta dan dia cuma ingin saja, dia cuma bertekad saja, dia niat, yang seandainya anak diberikan harta seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak akan melakukan amalan seperti yang dia lakukan. Maka yang seperti ini hanya mendapatkan pahala niat. Taib. Fa in qulta alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil madinati laqwaman masirtum masiran aw qata'tum wadiyan illa hum ma'akum. Kalau engkau berkata, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di Madinah ada suatu kaum, ada beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian itu menempuh suatu jalan, aw qata'tum wadiyan, atau engkau itu melewati sebuah lembah, illa hum ma'akum, kecuali orang-orang yang di Madinah tersebut bersama kalian. Beberapa orang yang ada di Madinah tersebut bersama kalian. Qalu ya Rasulullah hum fil Madinah. Ya, para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mereka di Madinah. Qala wa hum fil Madinah habasahumul uzur. Ya, nah mereka di Madinah, akan tapi ya ada uzur yang kemudian membuat mereka tidak bisa ya ikut beramal bersama kalian, yani ikut berjihad bersama kalian. Fahadha yaqtadi annahum yusharikuna fi ajril amal aw zahiruhu annahum musharikuna fi ajril amal. Maka ini menunjukkan bahwa mereka di Madinah, akan tapi mereka ya sama-sama mendapatkan pahala amalan, padahal mereka tidak melakukan amalan tersebut. Ya, zahirnya adalah mereka itu musyarikuna fi ajril amal. Mereka itu sama-sama mendapatkan pahala karena dari sisi amalan, begitu ya. Bukan dari sisi niat. Tidak hanya dari sisi sekedar niat. Misalkan ada beberapa orang yang tidak bisa ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang lain, sehingga mereka tetap tinggal di Madinah, maka bisa jadi mereka berniat. Ketika mereka berniat dan mereka tidak melakukan amalan itu, apa yang kita katakan tadi, mereka dapat pahala dari sisi niat, tapi mereka tidak dapat pahala dari sisi amalan. Tapi di sini sabda Nabi Muhammad SAW, masirtum masiron, au qata'tum wadiyan, illa hum ma'akum. Jadi tidaklah engkau menempuh suatu jalan atau melewati suatu lembah kecuali mereka bersama kalian. Yakni hadis ini seolah-olah mengabarkan kepada kita bahwa mereka pahalanya dapat pahala yang sama dari sisi amalan. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan amalan. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh Al-Utsaimin, sebelum kita lanjut. Ini di antara tanda fikih seseorang. Tanda pemahaman, fikih yang dimaksud adalah pemahaman agama seseorang. Yaitu apa? Yaitu tidak sekedar copy paste. Tidak sekedar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Paham maksud Anda? Yani sebagian orang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berdakwah, akan tapi cuma apa yang disampaikan di kitab itulah yang disampaikan. Ya. Apa yang dijelaskan di kitab itulah yang disampaikan. Ini bagus. Ini bagus. Akan tapi pemahaman agama seseorang yang mendalam itu ditentukan oleh ketika dia itu diberikan problem seperti ini, diberikan pertanyaan seperti ini, tapi dia bisa mengetahui jawabannya. Dia bisa memahaminya. Dia bisa meletakkan dia bisa meletakkan perkaranya pada tempatnya, begitu ya. Dan inilah pentingnya munazarah. Munazarah itu adalah diskusi untuk mendapatkan al-haq. Di zaman Imam Mazhab, munazarah itu di mana-mana. Munazarah itu adalah suatu yang semarak sekali. Seperti kalau misalkan di zaman ini bisa kita anggap seminar, begitu ya. Seminar. Akan tapi kalau seminar itu terkadang cuma satu arah. Cuma ada orang dan lebih ke arah presentasi saja, begitu ya. Menyampaikan pelajaran atau hasil riset. Terserah, tapi lebih ke arah menyampaikan apa yang cuma mengajarkan. Tapi kalau munadzarah di zaman dahulu bukan mengajarkan itu.
Kenapa? Karena yang mendengarkan juga para ulama juga. Itu bukan dalam konteks mengajarkan, akan tapi benar-benar diskusi, debat yang sehat untuk mencari kebenaran. Ini yang hilang di kaum muslimin di zaman ini. Yani tidak hanya di zaman ini, sejak zaman dahulu sekali hingga zaman ini. Di zaman Imam Mazhab, ini semarak sekali munazar. Yani ketika engkau kemudian menyampaikan sesuatu, kemudian orang lain bagaimana dengan dalil ini? Apa penjelasan antum terhadap dalil tersebut? Antum mengatakan hukumnya itu. Bagaimana dengan dalil yang lain? Bagaimana dengan dalil yang lain? Itu bagaimana dengan kasus ini? Bagaimana dengan kasus itu? Kalau antum mengatakan seperti itu, maka konsekuensinya nanti begini. Apa penjelasan antum? Ini baru pemahaman agama dari seseorang baru terlihat, ya masyayikh. Tidak hanya sekedar kemudian antum baca, antum jelaskan seperti yang ana lakukan sekarang. Ana baca, cuma jelaskan, ana baca, cuma jelaskan. Ini tentunya kebaikan. Ini tentunya kebaikan. Ya, ini adalah dakwah. Ini adalah mengajarkan ilmu. Akan tetapi yang namanya pemahaman agama seseorang itu ya baru terlihat ketika munadharah. Atau kalau di zaman ini ada yang namanya penelitian, hasil penelitian. Baik, walaupun itu tertulis, tidak masalah. Akan tapi kemudian ketika itu dikritik oleh orang lain, kemudian dibalas lagi, kemudian dikritik lagi, dibalas lagi. Adanya pergerakan ilmiah seperti ini. Pergerakan itu yang baik adalah kalau pergerakannya pergerakan ilmiah, ya. Harokah ilmiah itu baru baik. Kalau harokah badaniyah, ini haroki. Ya, tapi kalau harokah ilmiah bagus sekali. Kalau tidak ada harokah ilmiah, jumud. Kalau tidak ada harokah ilmiah namanya jumud. Ya, namanya stagnan yang buruk. Nah, itu namanya jumud. Dan ketika harokah ilmiah seperti ini itu digalakkan, maka fanatisme itu bisa berkurang. Ya, karena kalau harokah ilmiah tidak ada, maka orang akan lebih ke arah yakni lebih ke arah figur. Pendapat ini disebutkan oleh siapa? Syekh Fulan. Pendapat ini disebutkan oleh siapa? Ustaz Fulan. Selesai. Udah, kebenaran itu titik, selesai. Tidak ditelah lagi apakah memang ada khilafiyah, istihadiyah dalam masalah itu, apakah ada ikhtilaf, apakah ada istihad lain dalam masalah itu, atau apakah dalam masalah tersebut tidak boleh ada istihad lain, nggak mau meneliti lagi. Apakah dalam masalah tersebut hukum yang disebutkan oleh Ustadz Fulan atau Syekh Fulan tersebut sudah benar, nggak dibahas lagi. Lebih ke arah figur saja. Lebih ke arah figur. Pokoknya ini adalah pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Fulan, Ustadz Fulan, selesai, halas, titik. Lebih ke arah figur. Atau lebih ke arah jamaah. Ini pendapat yang diamalkan oleh jamaah kita. Mayoritas jamaah kita begini. Kalau memilih pendapat lain, padahal itu masalah istihadiyah, wah tidak boleh, antum berarti bukan salafi lagi. Bukan di atas manhaj salaf lagi. Ini adalah jumud, ya, masyayikh. Ya, kalau memang itu adalah masalah ijma', maka boleh kita meyakini seperti itu. Masalah prinsipil, tapi masalah istihadiyah, masalah khilafiyah istihadiyah. Tidak boleh kita bersikap seperti itu. Ketika harokah ilmiah tidak ada, maka itu akan digantikan dengan menjadikan figur sebagai sentral, bukan menjadikan dalil sebagai sentral. Menjadikan amalan jamaah sebagai sentral. Kalau tidak sesuai dengan amalan jamaah, praktek jamaah, amaliyah jamaah, tidak sesuai dengan amaliyah kami, sama aja mau amaliyah siapapun, bahkan yang ngaku-ngaku sunnah misalkan, sama aja semuanya. Ketika sudah bergerak ke arah sana, ini adalah jumud. Ketika sudah bergerak, yang penting ini pendapatnya Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Yang menyelisih ini jelas salah. Ini jumud. Tidak boleh demikian. Karena statement itu hanya boleh. Ini adalah pendapat Al-Quran. Ini adalah pendapat yang didukung dalil yang sharih di Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para generasi terdahulu. Kalau bertentangan dengan ini, maka dia bukan Ahlus-Sunnah. Itu baru boleh. Seperti itu. Tapi kalau argumentasinya mentok cuma ini
pendapatnya yang dikemukakan oleh Ustadz Fulan, Syekh Fulan, maka ini tentunya kesalahan. Atau merasa pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Fulan, Ustadz Fulan tersebut itulah pendapat yang didukung secara suri oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yakni dengan pemahaman generasi terdahulu, begitu ya. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa pemahaman yang lain, sisi pemahaman yang lain ada. Ketika itu masalah istihadiyah, maka itu akan ada pemahaman yang lain. Tidak masalah bagi kita untuk memilih salah satu pendapat yang kita rasa paling mendekati kebenaran. Akan tapi dalam masalah tersebut kita tidak boleh suudzon kepada orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Karena masalahnya memang masail istihadiyah. Memang masalah istihadiyah. Baik. Jadi kita lihat di sini. Ini harus digalakkan kembali. Kalau kita mau, yakni kalau kita mau menyelamatkan umat dari kejumudan, menyelamatkan umat dari fanatisme pada figur sentral tertentu, tokoh sentral tertentu, atau lembaga tertentu, atau ormas tertentu, atau jamaah tertentu, atau mazhab tertentu, dan seterusnya. Fal jawabu ayyuhmal hadza ala man kana min adatihim al-khuruj fi sabilillah. Hadis ini, kata Syekh Utsaimin, ini harus dipahami ya pada orang-orang, dipahami untuk orang-orang yang memang merupakan kebiasaan mereka adalah pergi keluar berjihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Kebiasaan mereka sudah memang seperti itu. Walakin habasahumul uzur, akan tapi mereka memiliki uzur, mereka tidak bisa keluar pada saat itu. Pada saat itu mereka tidak bisa ikut jihad. Tapi selama ini mereka biasa berjihad bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Fahaula yu'tuna ajruhum kamilan. Maka mereka itu diberikan pahalanya itu dengan sempurna. Au yuqal masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum, yakni biniyatihim. Jadi mereka itu diberikan pahala sempurna seolah-olah mereka beneran ikut pada ya jihad yang sedang dimaksud ini. Atau bisa saja dikatakan yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW ini adalah yakni biniyatihim, yakni illa wahum ma'akum, ya tidaklah kalian itu menempuh jalan atau melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Yani mereka bersama kalian dengan niat mereka. Fa yakunu lahum ajrun niyah, maka mereka memiliki pahala niat, la ajrul amal, bukan pahala amalan. Bisa saja dipahami seperti itu. Tidak masalah. Ya, penanya ketika penanya ini menggiring bahwa ini kan pahala amalan, bukan pahala niat. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, enggak juga, itu tetap bisa dipahami pahala niat. Ini tanya jawab seperti ini, Mas Syekh. Tanya jawab seperti ini yang penting sekali. Ya. Keberanian untuk menanyakan sesuatu yang sudah difatwakan oleh seorang ulama. Secara ilmiah tentunya, bukan secara yakni untuk merendahkan, akan tapi secara ilmiah. Itu tidak masalah, itu bagus. Itu bagus. Kalau ulamanya marah, itu yang salah. Tapi tentunya kita bertanyanya harus dengan penuh adab, ya, dengan penuh sopan santun. Berbicara dalam rangka masalah ilmiah, bukan berbicara dalam rangka yakni melawan atau merendahkan begitu ya. Ini fatwa antum, penjelasan antum kok begini, begitu ya. Tidak boleh. Akan tapi dalam rangka untuk ya menanyakan secara ilmiah dan berdiskusi, itu harus digalakkan. Karena ketika sekedar yakni difatwakan oleh seseorang kemudian sekedar dimunculkan pendapat berbeda, kemudian dikatakan antum berarti tidak mengikuti syekh sepuh atau ustadz sepuh misalnya. Ini adalah kesalahan. Ya, dalam masalah ilmu tidak ada perbedaan antara ya sepuh ataupun muda. Yang sepuh lebih banyak dalam masalah dakwah dan seterusnya. Itu juga kita harus perhatikan dan pertimbangkan. Itu termasuk dalam pertimbangan yang kita harus masukkan juga dalam pembahasan ilmiah. Tidak masalah.
Ya, tapi sekedar adanya pembahasan ilmiah, ini harus diterima, ini harus dijunjung tinggi, ini harus didukung. Adanya pembahasan ilmiah. Karena kalau misalkan suatu fatwa, dan biasanya memang demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh syekh sepuh, ustadz sepuh, biasanya di dalamnya tergandung maslahat yang besar. Nah, ya itu dibahas gitu kan. Ketika dalam pembahasan itu dibahas maslahatnya apa. Nah, ini dalam rangka untuk menutup jalan, satu dzara'i, menutup jalan menuju keharuman atau menuju kemadaratan. Ya itu dibahas juga. Nah, gitu ya. Itu dibahas juga dalam rangka untuk mendukung pendapat tersebut begitu ya. Tapi kita dengarkan juga pendapat yang lain. Nah, demikian. Jadi nggak masalah. Tidak masalah. Dan sebagaimana yang Anda katakan tadi, semakin banyak seseorang berkecimpung dalam dunia dakwah, maka semakin dia bisa mengetahui mana yang lebih maslahat begitu ya. Tetapi tidak berarti pendapat yang mudah dicampakkan begitu saja atau dianggap tidak bermaslahat atau dianggap tidak memikirkan maslahat atau tidak kepikiran maslahat, tidak kepikiran satu dzara'i, tidak kepikiran, tidak demikian begitu ya. Itu tidak demikian juga begitu kan. Jadi tidaklah seseorang semakin sepuh kemudian menjadikan dia semakin maksum. Betul tidak? Semakin sepuh semakin maksum. Tidak demikian kan prinsipnya. Semakin sepuh maka semakin afqah, semakin paham agama, semakin berilmu, semakin mengetahui maslahat. Itu benar. Akan tapi apakah pendapatnya semakin benar? Belum tentu, begitu kan? Makanya ini topik sensitif, ya Syekh. Akan tapi ya ini harus dibahas, ya, ini harus dibahas. Jadi kita harus berada di pertengahan, tidak boleh terlalu ekstrim pada salah satu dari dua pendapat yang ekstrim. Fasaratil aqsamu khamsah, maka di sini ada 5 pembagian. Man amila amalan kutiba lahu ajrun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan maka akan dituliskan baginya pahala. Wa man syara'a fihi walam yukmilhu kutiba lahu ajrun. Barang siapa yang memulai melakukan suatu amalan tapi dia tidak menyelesaikannya, maka akan dituliskan baginya suatu pahala. Yang ketiga, wa man nasha min amalihi wa illam yakun ala balihi hinal fi'l kutiba lahu ajrun. Apa-apa yang menjadi buah dari amalannya dan dia ketika beramal dia tidak kepikiran atas adanya buah tersebut, kutiba lahu ajrun, maka tetap akan dituliskan baginya pahalanya. Seperti misalkan ketika Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji, gurunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i masih muda, masih anak kecil sekali. Siapakah yang menyuruh Imam Syafi'i kecil untuk belajar fikih? Antum belajar syair selama ini, coba antum belajar fikih. Itu kata Muslim bin Khalid Az-Zanji kepada Mufti Makkah. Kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian terinspirasi dan mulai belajar fikih. Siapakah yang kepikiran bahwa anak kecil yang kita suruh untuk belajar fikih waktu itu, siang itu atau sore itu misalkan, begitu ya. Anak kemarin sore. Ketika kita nasihati dia untuk belajar fikih antum, jangan kebanyakan belajar syair misalkan. Jangan cuma belajar syair, tapi belajar fikih. Siapakah yang akan kepikiran anak kecil ini akan jadi imam mazhab? Minal a'immah, imamun kabir min a'immatil madzahib. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang kemudian yamla'ud dunya bil ilm, mengisi dunia dengan ilmu. Mengisi dunia dengan dirumuskannya usul fikih pertama kali. Mengisi dunia dengan menolong, mendukung, menyokong as-sunnah. Dirumuskannya manhaj istihad yang pertengahan antara manhaj al-ra'i dan manhaj al-hadith. Digabungkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sehingga menjadi mazhab beliau, mazhab Imam Syafi'i. Beliau adalah nasirus sunnah. Beliau adalah ditafsirkan hadis tentang seorang Quraisy yang akan memenuhi dunia dengan ilmu, ditafsirkan oleh Imam Ahmad. Siapa yang menafsirkan? Bukan sembarangan, Imam Ahmad. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah seorang Quraisy. Bahasanya adalah bahasa Arab Quraisy, bahasa Arab yang bisa dijadikan hujjah. Inilah bahasa Arab yang benar. Bahasa yang masih murni.
bahasa yang masih fasih. Itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapakah yang kepikiran ketika kita menyuruh seorang anak untuk antum belajar fikih? Siapakah yang kemudian kepikiran dia akan menjadi imam min a'immatil mazhab? Gak ada yang kepikiran. Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji juga nggak akan kepikiran, ya insya Allah nggak akan kepikiran. Bisa jadi, ya kita mana tahu apa yang akan terjadi di masa depan, betul tidak? Beliau nggak kepikiran. Akan tapi kita lihat setiap buah dari amalannya tersebut, setiap buah dari nasihatnya tersebut. Imam Syafi'i menjadi seorang mujtahid mutlak. Imam Syafi'i menjadi imam madhab. Imam Syafi'i mengajarkan ilmu, baik akidah, baik fikih, baik yang lain, begitu ya, ilmu-ilmu beliau yang lain. Kemudian dicatat dan kemudian dipelajari oleh generasi berikutnya, hingga generasi sekarang. Hingga generasi berikutnya setelah yang sekarang dan seterusnya. Itu semua pahalanya mengalir insyaallah taala kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah taala. Siapa yang kepikiran? Cuma dengan perkataan yang tampak ringan bagi kita, bagi beliau mungkin saat itu begitu ya. Tapi ternyata nanti bisa jadi ya, kita nggak tahu kan, tapi bisa jadi nanti di akhirat Allah bawakan pahala sebesar ini, gunung demi gunung, pegunungan pahala. Ini dari mana semua ini? Gitu kan? Dari cuma nasihat yang waktu itu kepada seorang anak kecil untuk belajar fikih. Khalas. Yani kaidah yang ketiga ini, walaupun tidak ditekankan oleh Syekh Utsaimin hingga saat ini. Ini yang kaidah yang ketiga ini adalah bisa jadi kaidah yang sangat penting. Ya. Tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakan amalan kebaikan atau menganggap enteng amalan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi antum cuma mengajarkan bahasa Arab atau mengajarkan di sebuah kampung, mengajarkan TPA, mengajarkan baca Al-Quran ke anak kecil. Atau mengajarkan baca huruf hijaiyah kepada anak kecil di situ. Akan tetapi kalau misalkan anak kecil tersebut nanti tumbuh menjadi seorang ulama, menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi seorang peneliti ilmiah yang dengan penelitiannya, yang dengan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu. Ya, sebagai seorang ulama atau sebagai seorang dai atau sebagai seorang syekh atau sebagai seorang ustadz. Yang dia bisa membaca huruf hijaiyah karena antum dulu ajarkan huruf hijaiyah ketika dia masih kecil. Antum bisa jadi tidak akan kepikiran nanti pahalanya kok bisa sebesar ini. Ini pegunungan pahala di akhirat tiba-tiba dihadirkan di hadapan antum. Ya. Kenapa itu? Cuma gara-gara waktu itu ngajar hijaiyah, ngajar Iqra, dari Iqra 1, A, Ba, Ta dan seterusnya. Ketika antum mengajarkan baca Al-Quran, antum tidak akan kepikiran nanti ternyata yang antum ajarkan Al-Quran itu akan menjadi nanti seorang syekh, ahli tafsir, ahli tajwid, ahli ulumul Quran dan seterusnya. Antum nggak akan kepikiran. Ketika antum mengajarkan hadis, antum nggak akan kepikiran ternyata salah satu murid antum menjadi seorang muhaddits besar setelah antum nanti. Tidak ada yang kepikiran. Kemudian yang keempat, wa makana yaf'aluhu wa tarakahu li uzrin yuktabu lahu ajrun. Sesuatu yang dia lakukan tapi kemudian dia tinggalkan karena suatu uzur, maka dituliskan baginya suatu pahala. Yani hal yang biasa dia lakukan akan tapi kemudian dia tinggalkan karena adanya uzur. Maka ini mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Wa ma tamannahu wa lam yaqdir alaihi kutiba lahu bihi ajrun walakin ajrun niyah faqat la ajrul amal. Sesuatu yang dia inginkan tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka dituliskan baginya suatu pahala, akan tapi pahala niat saja, akan tapi ya pahala niat saja dan bukan pahala amalan. Nah, berarti ada 5 ya.
Ada 5. Ada 5 jenis dari terkait masalah amalan dan niat ya. Yang ini perincian yang ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali. Harus kita senantiasa ingat-ingat karena ini penting sekali ya, pembahasan tentang masalah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.